Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua, sahabatku semua. Jadi saya mau bahas tentang rezeki, karena sangat banyak kita orang-orang yang menjalani ketuhanan, terkadang kok rezeki kita sulit, ya. Semakin mendekat ke Allah kok semakin sulit rezeki. Semakin mendekat ke Allah kok semakin susah. Apalagi semakin mendekat ke Allah kok terkikis harta kita. Jadi sadarilah bahwa segala yang terjadi itu adalah pengikisan dari Allah, dari keegoan. Dulu kita suka duit, suka uang, kita dulu gila harta, tiba-tiba diambil oleh Allah, dikikis semua itu kemelekatan kita. Tetapi kita juga jangan sampai meratapi terlalu lama, ya. Nggak boleh kita meratapi kesulitan itu terlalu lama. Cukup sadari titik kesalahan kita, gitu aja. Allah hanya ingin kita mengakui salah kita. Aku salah ya Allah, ibaratnya gitulah kalau bahasa kita. Ya Allah, salahku di sini ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Kalau kita sudah akui kesalahan kita, maka bersihlah dosa kita. Yakini Allah Maha Pengampun, ya. Begitu minta ampun, yakini Allah mengampuni. Oh, di sini letak salahku ya Allah. Aku berdosa ya Allah. Aku salah ya Allah. Aku tertipu ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Minta ampun. Udah minta ampun, baru kita main di wilayah tajrid, yaitu wilayah yang tanpa sebab akibat. Sangat banyak kita itu masih main di level bawah. Naik lagi lah, sekali-sekali coba belajar lagi di frekuensi tinggi. Selalu kita berpikir kalau nggak kerja nggak ada uang, berarti yang harus kita cari kerja dulu baru ada uang. Itu namanya frekuensi bawah, itu masih asbab, sebab akibat. Coba kita main di tajrid tanpa sebab akibat. Aku yakin uangnya ada, aku yakin Allah akan kasih uang. Sebabnya apa? Ya itu urusan Allah, aku nggak tahu penyebabnya dari mana. Coba kita main di situ. Nah, yang kedua, kita selalu bekerja mencari nafkah dengan ego kita, tetapi kita nggak pernah membaca apa yang Allah perintahkan pada diri kita. Banyak itu perintah Allah itu, setiap hari Allah perintahkan, tapi kita nggak bisa baca. Aku disuruh apa oleh Allah? Kita harus pahami tugas khalifah. Khalifah itu ada tugas. Ketika kita tidak menjalani, ya disitulah Allah batasi rezeki kita. Kenapa dibatasi? Karena segala sesuatu yang kita lakukan tidak tulus, di situ tidak ada keberkahan. Coba baca apa yang Allah suruh jalani. Urusan dunia, insya Allah Allah yang cukupi, ya. Kita nggak usah pikir kaya lah, pikir dicukupi. Jadi apa yang sudah saya jalani selama ini, ya mungkin banyak yang menganggap saya ini gila ketuhanan. Banyak yang menganggap saya ini pemalas, nggak mau kerja. Apalagi banyak yang bilang saya ini pengangguran, nggak ada kerja, pemalas, maunya enak-enak aja di rumah, macam-macam lah. Tetapi saya pahami bahwa ada tugas yang Allah berikan kepada saya. Allah bilang, tugasmu dakwah, tugasmu bersiar, tugasmu membagikan ilmu-ilmu dariku, kata Allah. Akhirnya saya berbagi. Di situ tuh turun lagi perintah buat buku. Akhirnya dari buku itu bisa menghidupi keluarga saya. Turun lagi perintah buat YouTube. Tanpa disangka-sangka ternyata dari YouTube juga
bisa menghasilkan uang. Jadi nggak ada niat macam-macam. Niat kita ikuti perintah Allah, apa yang Allah kasih kemampuan sama kita, jalani. Mampu kita di mana. Terus dalam kita bekerja, di situ harus ada pengabdian. Kita harus jadi hamba. Hamba Allah itu kan melayani Allah, mengabdi kepada Allah. Disuruh apa kita ini? Mengabdilah. Jadi jangan pikirkan uang, mengabdi dulu. Misalkan Allah perintahkan kau jadi tukang pangkas saja, jadi tukang cukur, jadi tukang pangkas rambut. Ya. Setiap kita bekerja, di situ harus kita ma'rifatkan, kita bawa Allah. Ketika tamu datang mau pangkas rambut, kesadaran kita langsung on ke Allah. Ini makhlukmu ya Allah, aku diperintahkan olehmu untuk melayani makhlukmu. Ketika aku melayani makhlukmu, sama juga aku melayanimu. Bekerja baik-baik kita. Begitu juga misalkan kita tukang servis, datanglah orang mau servis TV, mau servis apa, coba sadari bahwa itu tamu Allah. Jangan kita pikirkan duitnya, jangan. Ketika kita di situ ada ketulusan, ada keikhlasan, ya, hati kita bersih melayani karena Allah, di situ ada timbal balik. Di situ akan Allah gerakkan makhluk-makhluknya untuk menyampaikan rezeki kepada kita. Contohnya macam saya selama ini, kalau dibilang memang betul, kalau orang bilang saya pemalas, terserah. Memang dibilang saya pemalas, nggak bekerja, di rumah aja, asik main HP aja. Tetapi di situ cara saya bekerja. Saya bekerja bukan kepada makhluk, tapi kepada Allah. Allah perintahkan kau dakwah. Makanya siang malam saya selalu melayani kalian. Saya melayani teman-teman, ya. Di situ ada ketulusan. Bang Andi gini, apa jawabnya Bang Andi? Enak aja saya jawab. Apa pernah saya mengharapkan apa-apa dari teman-teman? Gak pernah. Yang saya harapkan, yang penting aku jalani perintah Allah. Allah suruh apa pada diriku, aku jalani dulu, ya. Tanpa disangka-sangka orang beli buku mengirimnya lebih. Bang Andi, saya butuh buku Bang Andi, dikirimnya lebih, ya. Habis itu saya nggak pernah minta, banyak orang ngirim uang. Kok mau mereka ngirim uang sama saya? Itu heran. Saudara bukan, ketemu pun belum, kenal pun belum, ya. Tapi kok mau? Siapa yang menggerakkan itu semua? Allah. Jadi itu enaknya kalau kita bekerja sama Allah tuh tulus. Allah perintahkan apa, jalani baik-baik. Jangan kita lihat malu. Kalau lihat malu, kecil lah jatah kita, ya kan? Apalagi tugas yang Allah kasih sekarang, ya mungkin kita jadi buruh, jadi kuli bangunan atau apa, minta aja kekuatan sama Allah. Ya Allah, kasih tubuhku sehat, kasih tubuhku kuat, biar aku bisa kerja sebaik mungkin. Jangan pernah ngeluh. Ketika kita nggak ngeluh, di situ ada timbal baliknya. Di situ ada Allah lapangkan rezeki kita, ya. Makanya saya sekarang nggak pernah lagi mikir duit. Bukannya saya sombong, nggak pernah lagi saya mikirkan duit. Memang namanya manusia tuh butuh duit, pasti butuh duit. Tapi di situ saya nego sama Allah. Oke ya Allah, Engkau perintahkan aku, hidupku begini, hidupku begitu. Istilahnya hidup kita ini sudah kita wakafkan kepada Allah, ya. Aku tugasku hanya dakwah aja, tugasku hanya berbagi aja.
Tapi aku yakin ya Allah, nggak mungkinlah anak istriku telantar, nggak mungkinlah anak istriku nggak makan. Aku yakin ya Allah, karena Engkaulah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Luar biasa itu, sebaik-baiknya pemberi rezeki. Gak mungkin Allah kasih pas-pasan. Ya kan? Allah bilang akulah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi gak pernah tuh yang namanya kurang. Kita aja yang gak bersyukur. Nafsu kita terlalu besar. Nah, bekerjalah dengan keikhlasan, bekerjalah dengan ketulusan. Apapun profesi kita, mengabdi. Kalau ada sikap mengabdi, di situ rezeki yang kita dapatkan berkah, ya, nikmat. Mungkin banyak teman-teman yang uangnya banyak nih, dapat uang banyak, tapi entah kenapa kok tiba-tiba ada aja pengeluaran yang nggak diduga-duga, ya, yang motor rusak lah, yang mobil rusak lah, yang ini rusak, itu rusak, akhirnya keluar uang kita nggak diduga-duga. Kenapa bisa begitu? Diambil itu oleh Allah itu sebenarnya. Udah dapat sama kita, tapi kita nggak bisa menikmati. Uang itu keluar di tempat yang kita nggak bisa nikmati. Uang udah ada, kepingin beli ini beli itu, tiba-tiba anak sakit lagi, operasi lagi, keluar uang lagi. Coba, nggak bisa kita nikmati. Karena apa? Mungkin ada yang kita kerja itu nggak tulus. Kita kerja itu bukan dengan mengabdi, ya. Apapun profesi kita, mengabdilah. Engkau menjadikanku khalifah ya Allah, khalifahku saat ini, tugasku saat ini jadi ini misalkan. Ya udah, ngabdi aja pada Allah. Lakukan kerja sebaik mungkin karena Allah. Sambung terus kesadaran kita kepada Allah, maka rezeki itu berkah. Tapi kalau kita udah ngeluh, sudahlah. Nggak ada tuh namanya bersyukur sih itu. Jadi jangan kita bermain kerja dulu baru dapat uang. Kalau nggak kerja nggak dapat uang. Memang betul, secara syariatnya tetap ada kerjaan. Tapi kalau kita sudah main di wilayah hakikat, main yakin aja, aku yakin Allah kasih uang kok, aku yakin Allah kasih jalan keluar kok. Syariatnya bagaimana? Perantaranya bagaimana? Asbabnya bagaimana? Aku nggak tahu, itu urusan Allah. Coba teman-teman seperti itu, ya. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah ada aja itu yang dibilang Allah berikan rezeki yang nggak disangka-sangka. Nggak bisa kita baca dari mana arahnya ini datang ini, nggak disangka-sangka memang, ya. Jadi sekarang coba tanya pada diri kita, selama ini kita kerja itu sudah benar atau belum, sudah tulus atau belum. Kalau belum tulus, di mana mau ada keberkahan, ya. Jadi sama-sama kita belajarlah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.